Ya, shalom. Selamat datang di ibadah kita. Kedengaran suara saya? Shalom, kedengaran suara saya? Yuk, sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dengan Ibu Hosi. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Nggak kedengeran, Ci, suaranya. Ini apa? Ini apa? Mama dibikinnya di mana, Ma? Bukan, kamu nggak sesuai perjanjian kan? Shalom, kedengaran? Kedengeran. Kita mulai ibadah kita. Nanti pujian akan dilayani oleh Ibu Hosi. Waktu dan tempat. Mama, nanti sama minggunya itu aja, Ma. Gitu nunggu. Sebentar ya. Mama udah siap belum? Udah mana? Udah siap belum? Siap mana, Ma? Apa itu? Lah, kamu masih apa? Shalom saudara, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kedengeran nggak ya suara saya? Ya, halo, Ma. Halo? Halo, kedengeran nggak suaranya, Ci? Kedengaran. Kedengeran ya, oke. Kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian kemenangan terjadi di tempat ini. Sebentar. Kok kecil, Pak? Kita mau menyembah Dia pada sore hari ini. Katakan dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segala
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau berdoa pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah kumpulkan kami Tuhan di ibadah Zoom pada sore hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulai kebaktian kami Tuhan pada sore hari ini, kiranya Tuhan mau pimpin Tuhan kebaktian kami ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Urapi kami semua ya Bapak, para pelayan-Mu ya Bapak. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di atas kami semua ya Bapak, para pelayan-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini ya Bapak. Kami buka Tuhan kebaktian kami Tuhan, kebaktian kaum wanita pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabarnya semua? Kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyanyikan bersuka hari ini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Mana lagunya? Situasi pantai utara Magepada, wilayah Purskondite. Terjadi di sini. Kita mau memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bertepuk tangan, kita mau katakan bersuka dalam Tuhan. Kita mau bersuka dalam Tuhan buat sore hari ini. Ini bila bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan.
bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Amin, saudara-saudara semua bersuka cita pada sore hari ini. Kalau saudara bersuka cita pada sore hari, kita mau katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai itu lagu apa sih, Ma? Kamu pergi ke sana yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat kita penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh.
Ini tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan, yang ingin menyaksikan kalau Tuhan Yesus sudah baik selama ini, selama 1 minggu ini, sudah menolong saudara-saudari. Ada kalau nggak ada, kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan firman-Mu kita bagi kaki. Di dalam, main pianonya di dalam. Dari mobil bentar. Mana lagunya, Mas? Mana lagunya? Mana? Mana? Karena katakan firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan kita bagi kita, terang bagi jalan kita semua. Kita mau katakan firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin Tuhan kebaktian kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Tuhan, kalau tadi kami sudah mengangkat puji-pujian Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan, biar puji-pujian kami Tuhan yang kami angkat Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau di sana ya Bapa. Tuhan Yesus, kau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hambanya ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan sore hari ini oleh hambanya Tuhan menjadi rema Tuhan di kehidupan kami semua ya Bapa. Biar kami Tuhan menjadi kuat Tuhan akan firman-Mu yang disampaikan hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka Tuhan, kami sambut Tuhan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau juga urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan Ibu Feni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan dari ujung kepala dan ujung kaki ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami sambut Tuhan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Serahkan kepada hambanya. Ya, shalom. Bergabung Ibu Anita, Ibu Fenty, Saudari Yunike, Ibu Hosiana, Ibu Hana, Ibu Limuawa, Saudari Ripka, Saudari Sasa, Ibu Silvi, dan Ibu Gembala, dan Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ya, pakai namanya. Suaranya kecil Ibu Feni. Oh ya, sekarang kedengaran? Dengar. Ya tadi Ibu Dewi ya pakai nama Ripka. Oke, shalom semua. Puji Tuhan, seberapapun kita yang ada saat ini saya masih putus-putus Ci suaranya. Oh, putus-putus. Sebentar ya, saya ini dulu sebentar. Kalau gini kedengeran? Kedengaran kencang. Oke. Udah. Ya, saya buka aja deh headsetnya. Oke. Ya, saya mau bagiin firman Tuhan. Kalau sharing tentang firman Tuhan secara singkat. Ya, tema firman Tuhan ini adalah ya ibu-ibu yang suka sinetron, khususnya saya adalah temanya adalah layangan putus. Sering nonton nggak ibu-ibu? Kalau saya sih nggak pernah nonton. Aduh, nggak pernah nonton. Wah, ini seru banget. Kalau untuk rumah tangga ini bagus banget. Layangan putus. Jadi di sini kehidupan mereka complicated ya. Sangat rumit sekali. Jadi dia punya moto dari film ini dia punya moto kalau hidup itu seperti layangan putus. Yaitu pada saat hidup itu ada di genggaman dia akan meliuk-liuk indah. Tapi pada saat putus dia membiarkannya dan hancur. Nah, pada saat ini saya tidak membahas tentang it's my dream, not her. No, saya tidak membahas itu, tapi saya membahas tentang layangannya. Layangannya saya ambil temanya dari layangan putus. Nah, layangan itu kalau anak-anak itu pasti seneng main layang-layangan. Nah, mereka pada saat punya layangan, mereka udah heboh, pasti udah ayo pasti kita mau terbangin nih layangan. Nah, pada saat anak itu mau nerbangin, mungkin nggak sih kalau layangan itu kita terbangin di dalam rumah? Tidak mungkin kan? Karena tidak ada angin, tidak ada tempat yang luas juga ya. Akhirnya kita akan mencari tempat. Layangan itu akan kita terbangkan supaya dia bisa naik ke atas. Ya kan? Supaya dia bisa naik ke atas, kita perlu tempat yang luas, tempat yang lega ya. Terus angin yang mendukung. Kalau anginnya cuman tiupan dari mulut kita nggak bisa kan layangan itu bisa terbang. Tapi membutuhkan angin yang kencang. Di mana layangan itu bisa diterbangkan? Banyak sekali, kadang di lapangan layangan itu diterbangkan kan. Terus bisa juga di pantai. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, pengaruh layangan terbang tinggi indah jika diterbangkannya di tepi pantai. Kenapa di pantai? Kita tahu kalau di pantai itu sangat luas dan anginnya juga sangat kencang ya. Jadi ini adalah tempat yang tepat untuk kita menerbangkan layang-layang. Tempat yang sangat
sangat baik, sangat bagus sekali kalau kita menerbangkan layang-layang. Dia akan terbang ke atas semakin tinggi, meliuk-liuk dengan indah. Wah, kalau udah main layangan pasti seru deh. Saya juga kalau ini juga seru, suka teriak-teriakan gitu sama anak-anak. Nah, tempatnya di mana? Ya, di pantai. Nah, kalau layangan ini bisa diterbangkan di pantai, di tepi pantai, di tempat yang luas, yang kencang, anginnya kencang. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai wanitanya Tuhan, kita juga perlu bisa terbang tinggi. Jika kita bisa terbang tinggi, slide-nya yuk kita dibaca. Slide-nya boleh digeser. Ya, wanita Kristus bisa terbang indah tinggi jika di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 kita baca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan di dalam Yohanes ini ada penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Adanya Roh Kudus dalam diri kita, ya. Adanya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita tuh perlu Roh Kudus. Kita bisa terbang tinggi, melewati masalah kita. Kita bisa menjadi layang-layang. Kita bisa menjadi indah. Bisa terbang tanpa sangkutan atau apapun. Kalau kita punya Roh Kudus. Gimana kita memiliki Roh Kudus? Kita minta sama Bapak. Minta sama Bapak. Kalau minta aja, dikasih nggak sih? Pasti Tuhan kasih, kan kata ada di dalam Alkitab, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka engkau akan mendapat. Ya, yang kedua, kalau wanita Kristus bisa terbang tinggi, terbang dengan tinggi dan indah, harus ada di mana? Ada di lingkungan yang tepat. Ya, seperti tadi layang-layang harus ada angin kencang dan tempat yang luas, berarti tempat yang tepat. Nah, kita wanita Kristen itu juga harus ada di lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat seperti apa? Yuk, next. Lingkungan seperti apa? Ya, lingkungan yang membuat kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, serta semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Lingkungan yang good habit. Bahasa simpelnya lingkungan yang baik, lingkungan yang vibe-nya positif, lingkungan yang baik-baik saja gitu loh, nggak yang mohon maaf lingkungan yang di luar Tuhan. Bukan kita tidak mau menjangkau jiwa-jiwa, tidak, bukan kita tidak mau menjangkau jiwa-jiwa, tapi lebih baik kita lingkungan kita tuh yang baik, yang benar-benar lingkungan di dalam Tuhan. Saya percaya kalau lingkungan yang baik itu bisa membentuk karakter kita yang baik. Dan puji Tuhan, saya waktu pindah ke Tangerang, saya nggak ada teman saya semua di Jakarta. Teman SMA semua di Jakarta. Tapi puji Tuhan pada saat anak saya sekolah, saya memiliki komunitas ibu-ibu sekolahan. Ya, saya sih biasa menyebutnya mommy squad, ya, kumpulan ibu-ibu itulah. Kumpulan mami-mami. Nah, di dalam kumpulan mami-mami itu, saya bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan saya teman-teman yang baik. Tuhan memberikan saya teman-teman yang sepadan gitu loh, seimbang. Pada saat kita mengalami masalah, kita bukannya ngomongin, bukannya kita ngobrolin, ngejelekin tuh orang, maksudnya kita ada masalah, kita ngejelek-jelekin, enggak. Tapi kita membuat komunitas, kita membuat komsel, kita saling mendoakan. Dan sampai saat ini kita masih berteman, masih saling mendoakan, saling menguatkan. Bila kita lagi curhat nih, doain saya ya, waktu kemarin saya punya masalah, saya minta sama teman-teman doain dong saya, karena saya percaya kalau teman-teman kita, penolong kita juga bukan cuma diri kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita butuh penolong yang lain seperti Roh Kudus dan lingkungan kita, orang-orang yang di sekeliling kita, kita perlu untuk didoakan sama mereka. Jangan sombong dengan diri kita. Alah, begini doang mah gue bisa, begini gue ngerti kok. Enggak, jangan kayak gitu. Saya sering ketemuin gitu loh, udahlah, ada ibu lah ya, karena kalau kita berteman makin banyak sekali
sifat-sifatnya yang aneh-aneh. Ada yang ngomong, alah begitu doang mah gue bisa, dulu juga gue sekolah kok gini, gue juga bisa ngajarin anaknya. Tapi pada saat kita mengajari anak itu tidak seperti dulu saya ngajarin les. Waktu saya ngajarin les, saya bisa mengajar anak orang lain dengan lembut, dengan baik. Tapi kalau anak sendiri, saya kayaknya gregetan. Karena apa? Banyak yang kita tuntut dari anak itu. Banyak yang kita pengen dari anak kita sendiri. Kita nggak mau dong anak kita jelek gitu kan. Nah, saya bilang, kayaknya nggak bisa deh kalau anak kita diajarin sama kita sendiri. Banyak kan mereka ngelunjak gitu, saya bilang. Banyak kan mereka manja. Jadi lebih baik diserahkan sama gurunya atau orang yang tidak kita kenal, dia makin lebih kuat, makin lebih mau belajar. Tapi nggak usah, nggak perlu. Gitu. Nah, itulah kalau kita ada di lingkungan habit kita yang baik, ya pengaruhnya akan baik. Kalau habit kita, lingkungan kita, vibe kita udah toxic ya. Zaman sekarang anak-anak muda tuh saya tahu dari ponakan-ponakan saya, toxic. Toxic itu apa? Toxic itu adalah kotor gitu, buruk, buruk banget gitu. Yang buruk-buruk itu kita ada di lingkungan buruk, ya kita akan menjadi buruk. Berkata-kata buruk kita juga dengan gampangnya berkata maaf. Kata-kata kebun binatang cepat keluar gitu loh. Kata-kata yang lain gitu yang tidak patut untuk didengar. Sehingga anak saya kadang, "Mami, apa bagusnya sih ngomong kasar? Apa sih nikmatnya ngomong kasar?" Anak saya ngomong gitu. Kenapa? Karena teman aku ada yang ngomong kasar bilang. Saya bilang, "Oke, itu nggak boleh, Kel. Itu tidak baik." "Ya, apa enaknya sih?" "Ya, coba aja kalau kamu ngomong mami tabok," saya bilang gitu. Nah, karena apa? Karena anak saya tidak diajarkan, tidak ada di lingkungan yang toksik gitu loh. Tapi saya yang selalu bilang, "Ingat, nggak boleh ngomong kasar ini." Nah, begitu juga kita. Tuhan tuh selalu memberikan kita penolong lewat teman-teman kita supaya kita hidup dengan baik, supaya roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Positive vibe, lingkungan yang sangat positif. Nggak ada tuh yang, mohon maaf ya, kita jangankan kita yang udah rajin, ke gerejanya mana? Mangga 2, ya, gereja Mangga 2, gua lihat lu ngerokok lu, gitu kan, suka gitu, kita suka ngelihat gitu, itu tuh gereja Mangga 2 tuh, GPIA Haleluya tuh, ada yang ngerokok, ada yang ini loh, ada yang ngumpet-ngumpet ngerokok gitu. Nah, kita janganlah kita kayak gitu. Kita mau minta Roh Kudus, minta orang-orang yang ada di sekitar kita jangan mengikuti yang ke bawah arus gitu loh. Kita harus punya Roh Kudus dalam diri kita yang bisa mengingatkan kita, oh ini nggak boleh gitu. Oh iya, gereja di mana? Mangga 2. Wih, hebat ya, orang Mangga 2 itu kuat banget. Hebat pelayanannya, setianya. Nah, itu kan kalau yang kayak gitu enak banget didengar ya, daripada gereja mana? Mangga 2. Gue lihat ya, orang Mangga 2 itu banyak yang rokok. Mohon maaf, gue lihat ya, gerejanya Mangga 2, pelayanan di Mangga 2. Tapi ada yang memalukan Tuhan sekali gitu loh. Tapi alangkah baiknya kita walaupun dimanapun kita berada, cycle kita, lingkungan kita adalah lingkungan yang tepat, lingkungan yang mau mendukung kita dalam doa. Ya, nggak cuman seneng-senengnya doang. Pada saat kita terjatuh, mereka mau menolong kita, mereka mau mendoakan kita. Tapi cycle-nya harus tepat. Jangan cycle-nya yang toksik. Ya. Yuk, next. Biar kita melayani. Perlunya seperti apa? Perlu hikmat pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau ada Roh Kudus dalam hidup kita, pasti kita akan diberikan masukan-masukan oleh Roh Kudus, hikmat oleh Roh Kudus secara tidak sengaja, secara tidak kita sadari. Kadang Roh Kudus suka membisikkan secara kita tidak sadar. Jangan temenan sama dia. Nah, kita perlu hikmat Roh Kudus, perlu hikmat dari Roh Kudus, hikmat untuk menyeleksi pertemanan. Saya yakin ya, kalau zaman sekarang, kalau pribadi saya semakin kita berumur, bertambah usia, kalau saya makin memilih-milih pertemanan, saya makin milih, aduh ngapain sih kayak gitu, nggak penting lah, enggak, saya nggak mau gitu loh, saya nggak mau kumpul-kumpul kayak gitu, nggak penting lah, apalagi zamannya sekarang pandemi ya, saya ada anak balita, itu bahaya sekali kalau cuman kumpul-kumpul, enggak lah kita bisa lewat Zoom seperti sekarang,
kumpul-kumpul. Saya kadang suka ngobrol sama teman-teman, kita bikin meeting Zoom, kita sambil happy-happy, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak lewat Zoom. Daripada kita kumpul-kumpul. Yang membahayakan kita tidak tahu, who knows ya, kalau mereka ada membawa virus. Ya, saya juga kemarin sempat shock. Guru private-nya Caleb, guru lesnya Caleb, Jumat lalu 2 minggu lalu dia mengajar Caleb dan saya sambil ngobrol, saya kasih dia pepaya, dia makan. Pas hari Seninnya saya mendapat kabar dari teman saya, Ci, kapan kemarin terakhir Caleb ngeles? Kenapa memang? Itu positif tuh Ci, gurunya. Waduh, saya langsung duk, waduh, Caleb hari Jumat lagi, saya bilang gitu. Wah, Ci, dia positif loh, Ci. Waduh, saya langsung panik, saya langsung cari-cari suami saya bilang ini gimana ini, kita mesti swab nih, kita mesti swab. Aduh, mana hujan kan, kita nggak bisa juga ke tempat swab kan. Akhirnya kata suami saya, tenang, udah tenang. Ini dulu, kita tanya-tanya dulu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya sekarang bodoh deh orang mau ngomong kayak gimana, tapi saya memberanikan diri, saya bilang sama gurunya, maaf Miss, saya dapat kabar yang nggak baik. Terus saya langsung ngomong, Miss, are you okay? Saya langsung ngomong gitu, terus langsung dia cerita dengan sedikit sedih, dengan menangis. Dia bilang, sorry mami, saya bad. Bener-bener, I have virus katanya. Wah, bener. Berarti temenan saya bukan cuman gosip gitu loh ya. Tapi temenan saya yang bener-bener ngasih tahu saya. Ya, saya tanya, kapan Miss? Saya tahu positif hari ini mami. Oke. Ya udah, oke Miss, nggak apa-apa. Ya udah kalau Miss butuh apa-apa, info ke saya bilang. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu Miss, saya bilang gitu. Karena saya pengalaman kalau ada yang orang sakit nggak bisa kemana-mana kan kasihan ya. Saya paling bantu kasih vitamin gitu loh. Perlu apa yang susah didapat, saya cariin gitu loh. Saya bilang gitu. Terus saya sampai fotoin obat-obatnya. Jika Miss perlu obat ini, saya punya. Perlu obat ini, saya punya. Oke, pas dari situ sorenya saya cek, swab semua, saya swab Caleb, papinya, swab semua, puji Tuhan negatif. Dan ada lagi maminya yang deket tetangga saya bilang, mami kenapa ya Miss itu kok izin tidak ngelesin dulu berapa waktu? Saya bilang, mami baca statusnya enggak, dia punya virus dan positif. Terus akhirnya dia kaget karena baru tadi pagi kata dia ngajar anaknya 2. Dia langsung seperti terpukul, langsung dia, ya sudahlah mami, nasi sudah menjadi bubur katanya. Ya kita siapa ya tahu pertemanan kita, maksudnya kita nggak tahu orang itu baik atau enggak, virus itu ada apa enggak ya kan, kita perlu hikmah. Nah seperti itu kita menyeleksi pertemanan kita. Yang sudah kita tahu aja, kadang kita mendadak dikasih prank ya, kalau zaman sekarang dikasih prank, dikagetin. Ya, oke. Yang kedua, kita mau menghindari teman-teman kita yang hanya akan membawa kita ke dalam dosa. Ya, seperti tadi, dosanya ngomong kotor, ngomong kasar, ya membawa kita ke tempat yang tidak baik, ya menjauhkan kita dari Tuhan. Ayo ya daripada aku gereja dulu mulu, lu emang lu mau jadi pendeta lu, kayak gitu. Saya masih ingat dulu waktu saya diajak sama teman saya bilang, hari Minggu gue nggak bisa, gue mau pergi sekolah Minggu, gue ngajar sekolah Minggu. Terus saya diledekin, ke gereja mulu, lu mau jadi pendeta lu? Saya bilang, ya enak aja. Saya bilang, saya kan cuman mengajar, saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya pada saat saya sekolah Minggu, ya nggak bisa gitu. Terus ya udah. Terus kemarin itu juga ada yang menyumpahi saya, tapi menyumpahi sayanya dengan baik. Dia tahu teman saya dari kecil, kayaknya tahu juga deh, Ibu Tina. Tahu kan ya, Bu Hana, ponakan Bu Hana, saudaranya Ibu Reni, bilang gini, Nek, lu sekarang khotbah dulu ya Nek ya, lu mau jadi pendeta ya Nek ya? Aduh, waktu beberapa bulan lalu tuh saya ketawa sama dia. Aneh-aneh aja lu ya, saya bilang. Gue kan cuman bawain renungan. Aminin aja gue jadi pendeta, saya bilang gitu. Aminin, kan lu ntar bangga punya teman pendeta, saya bilang gitu. Aduh, lu mah aneh-aneh aja. Gue tuh cuma remahan merengginang, saya bilang gitu. Tapi dia bilang, gaya lu tuh selalu begitu gitu. Walaupun saya kita tidak satu
gereja lagi, tapi saya masih save teman-teman lama. Terkadang saya suka kontak-kontak gitu, apalagi dia sekarang tinggal deket-deket sini. Jadi saya suka ini tuh saya selalu disumpahin sama dia, gue sumpahin lo jadi pendeta. Wah, puji Tuhan saya bilang gitu. Dan sumpah serapah orang, apa kuasa mulut orang itu kadang benar-benar terjadi. Bukan satu kebanggaan bagi saya, tapi saya mau belajar. Waktu saya dipilih sama Bapak Gembala, saya sudah bilang sama Bapak Gembala, saya tidak mau, saya tidak siap. Karena saya bukan orang yang baik, maksudnya belum sempurna. Tapi Bapak Gembala malah memberikan saya firman, dan akhirnya suami saya bilang, ya kita jalanin, ini semua dari Tuhan, kita jalanin saja, minta pimpinan dari Tuhan. Dan setelah suami saya ngomong begitu, saya merasa dukungan saya kuat. Saya juga berdoa terus sama Tuhan, biar Tuhan saja yang pimpin. Saya tidak bangga dengan label saya. Saya sampai kaget waktu saya diteleponin secara pribadi. Saya sampai menolak beberapa kali karena menurut saya tidak bisa sampai ya. Tapi semua itu Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Jadi mohon maaf sekali dari ibu-ibu di sini, kalau saya masih belum sempurna, saya masih belajar, saya masih sama-sama belajar firman Tuhan, mau belajar, kita mau sama-sama bertumbuh. Amin. Yang kita dapatkan kalau kita di dalam lingkungan, kita dipimpin sama Roh Kudus, apa yang kita dapatkan? Di tangan Tuhan pasti ada rencana yang indah. Amin. Rencana yang terbaik, rencana yang indah. Tidak ada rencana manusia, tapi rencana Tuhan. Tuhan yang memberikan yang terbaik, rancangan yang baik, rancangan yang indah. Karena Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Janji dia di mana? Di dalam Mazmur 1 ayat 3. Saya mau bacakan. Mazmur 1 ayat 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu. Daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita seperti pohon di tepi aliran air, berarti pohon yang subur, pohon yang baik, yang terlihat buahnya, yang manis buahnya. Nah, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Istilahnya ibu-ibu tahu nih, yang terbaik untuk anaknya apa, tapi melakukan kesalahan, itu jangan sampai gitu loh. Kayak kita udah mengikut Tuhan, udah capek-capek, kita bertahun-tahun mengiring Tuhan, pelayanan segala macam, tapi kita kebelejok melakukan dosa, ya. Tidak menghasilkan buah yang baik, malah menghasilkan buah yang asam, buah yang busuk. Akhirnya diapain? Dilemparin, dibuang, ya kan? Ada konsekuensinya istilahnya. Kalau kita mau taat, kita udah mengiring Tuhan, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik seperti apa? Ya perlu pimpinan Roh Kudus di lingkungan yang baik. Supaya kita tidak menjadi layang-layangan. Pada saat diterbangkan, talinya putus, kita tersangkut di atas pohon, tercabik-cabik, kesobek-sobek, hancur dan dibuang. Tetapi kita mau menjadi layangan yang tidak putus, terus tinggi, terus naik, terus indah di hadapan Tuhan. Amin. Saya rasa firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mengerti ya ibu-ibu semua, sama saya juga masih belajar. Saya masih belajar dari semuanya. Masih mohon maaf kalau masih banyak yang belum sempurna. Saya juga masih belajar. Kita mau sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau sesi sharing. Mungkin ada kesaksian atau yang perlu didoakan. Saat ini saya mengingat satu Ibu Tesumoy. Ya, kita mau sisipkan Ibu Tesumoy namanya di dalam doa kita. Ada ibu-ibu yang mau sharing? Saya buka ruang sharing saat ini. Mungkin sakit, mungkin ada ini. Mana ibu-ibu? Saya mau minta doanya untuk mama saya aja, Pendeta Teni. Ini siapa? Untuk Ibu Ibu Anita ya? Sulamit. Oh iya. Betul. Oke, Ibu Untuk Ibu Anita. Sulamit.
Kemarin pas lagi kontrol untuk yang kesekian kalinya, Hmm. ada kolesterol naik. Oh. Sama kolesterol. Sepertinya kolesterol sama kolesterolnya aja naik gitu. Jadi minta tolong dibawa dalam doa. Oke, Ibu Sulamit, kita mau doakan sama-sama nanti. Ada lagi sharing, terima kasih Bu Anita. Ada lagi Ibu Silvi. Oh ya, Ibu Silvi yang kemarin berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Silvi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan panjangkan umur, sukacita, terus kuat dalam peribu-ibuan. Ibu-ibu nih kadang kita suka, aduh, banyak sakit penyakit, banyak masalah, tapi kita mau belajar, kita mau saling menguatkan di sini. Amin. Ada lagi kita mau berdoain untuk Ibu Sivi yang ulang tahun kemarin, biar Tuhan panjangkan, Tuhan selalu berkati Ibu Sulamit dan Ibu Tesumoy. Ada lagi yang ingin didoakan, sharing, mungkin Ibu Fenty ada, Ibu Hana mungkin. Bu Hana, Bu Reninya kemana ini? Bu Reni nggak nampak ini, Bu Reni. Ngumpet Bu Reninya. Oh ada, dia ngumpet ya. Ibu Reninya ngumpet. Ayo ada Bu Hana, ada mau didoakan? Diketik aja. Ada Bu Hana? Ya, saya juga Mau di... mau satu doa ya Ya? buat istrinya Pak Bain. Oh iya, Ibu Anyo ya. Kemarin saya ketemu lagi minggu kemarin ya, di dadanya sini di atas payudara ya, atas sedikit ada benjolan. Oke. Ada Saya juga, benjolan. iya. Rencananya dia akan berobat ya, lalu akan diperiksa apa itu penyakit apa belum tahu. Oke. Kita mau bantu doa, mohon bantu doa biar Ya. Tuhan nyatakan mujizatnya Oke. sehingga ia boleh sembuh dan terbebas dari penyakit itu ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Hana. Ada lagi yang lain? Atau mungkin wanita-wanita mudanya? Saudari Ripka, Saudari Sasa, Saudari Grace, Saudari Yunike, host kita. Host? Mau didoain host? Ada lagi? Apa? Bu host, tanda angkat tangan. Kenapa Bu host? Saudari Yunike, ada mau didoakan? Oh, kasih jempol doang. Oke, mungkin dia lagi di luar, tidak terdengar terlalu jelas. Oke, yuk kita nanti mau berdoa. Ibu host, tolong tampilin layar pokok-pokok doa kita. Ya, kita mau berdoa untuk semua ibadah GPA Haleluya, ibadah umum, sekolah minggu, youth, dan wanita, biar Tuhan pimpin, bertumbuh dan berkembang dengan pimpinan Roh Kudus, dan menjadi jemaat yang berkualitas dan berdampak. Jadi jemaatnya jangan cuma makan nasi tim aja, tapi kita mau coba makan nasi liwet dan makan makanan yang lain. Amin. Jadi berkualitas. 2, berdoa untuk yang sakit. Ya, biar Tuhan jamah sembuhkan. Tadi Ibu Sulamit, Ibu Tesumoy, Ibu Anyo ya, istri Bapak Baim. Siapa lagi tadi ya? Saya lupa. Oke ya. Siapa lagi ya? Yuk kita mau berdoa yang untuk yang sakit Ibu ya. Sulamit. Udah, tadi Ibu Sulamit, Ibu Tesumoy, Ibu Anyo. Siapa lagi ya? Udah ya. Ibu Anyo, ibu istrinya Om Baim ya. Terus kita mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal, pusat, dan seluruh Indonesia, dan berdoa untuk bangsa dan negara, dan doa berkat. Untuk poin pertama, saya minta nanti Ibu Dewi yang berdoa. Untuk poin kedua, untuk yang sakit, saya minta Ibu Wawah. Untuk poin yang ketiga, saya minta Ibu Fenty. Ibu Fenty. Untuk poin yang keempat, saya minta Ibu Hana, tapi doa berkat nanti dengan
Ibu Gembala. Poin keempat, saya minta Ibu Hana untuk doa bangsa dan negara, dan doa berkat nanti disusul oleh Ibu Gembala. Oke? Poin pertama tadi, saya minta Ibu Dewi. Oke, yang sakit, Ibu Wawa, Ibu Fenty. Kelihatan ya, tulis. Ibu Hana, aduh tulisannya dokter sekali dia. Dan doa berkat Ibu Gembala, Ibu Vera. Yuk, kita mau langsung berdoa. Kita mau tutup mata, nanti saya minta doanya untuk nyambung saja. Yuk, kita mulai. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau memberkati Tuhan biar segala persembahan pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, sebentar kami akan berdoa syafaat untuk ibadah-ibadah di tempat kami di GPA Mangga 2 Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, baik itu ibadah umum Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau tambahkan jumlah bilangan dari kami Tuhan. Kau mau juga Tuhan berikan hikmat, berikan marifat yang daripada Engkau kepada para pemimpin ibadah umum Tuhan, ibadah di mana Tuhan baik gembala dan para hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah umum Tuhan. Biar Tuhan, jemaat-Mu yang datang Tuhan dan datang bukan dengan sia-sia, tapi mereka datang dan pulang dengan membawa berkat yang melimpah Tuhan, sehingga iman mereka boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Kamu juga Tuhan berkati Tuhan ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan kamu tolong, kamu berikan hikmat akal budi yang daripada Engkau kepada guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan anak Tuhan, sehingga dengan hikmat yang daripada Engkau boleh membawa anak-anak-Mu, tunas-tunas-Mu Tuhan, untuk takut akan Engkau, untuk semakin hari mereka boleh, hidup mereka boleh dipimpin oleh Engkau Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh menjadi saksi di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah sekolah mereka, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau memberkati juga Tuhan ibadah youth, remaja Tuhan. Kau mau berikan hikmat, marifat juga Tuhan pada pemimpin, koordinator, ketua di dalam ibadah youth Tuhan. Berikan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda mereka butuh Tuhan, pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Di saat zaman saat ini yang semakin kacau Tuhan, Kamu tolong berikan biar mereka mau datang, mau tambahkan jumlah bilangan dari anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau. Biar Tuhan, mereka boleh hidup takut akan Engkau Tuhan di masa muda mereka Tuhan. Bukan hanya di masa tua mereka, tapi dari masa muda mereka boleh takut akan Engkau, sehingga hidup mereka boleh diberkati Tuhan. Kamu berkati juga ibadah wanita Tuhan. Kamu tolong Tuhan, Kamu kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan, para wanita di GPA Haleluya Tuhan, Kamu tolong berikan kerinduan kepada anak-anak-Mu untuk mereka mulai datang berbakti, walaupun melalui Zoom saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, Kamu berkati Tuhan kami semua Tuhan, biar segala firman yang kami dengar Tuhan, biar boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami Tuhan, dan boleh berbuah-buah, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam dimanapun kami berada, baik di kehidupan keluarga kami, di rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada, boleh memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan juga mau tolong Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga untuk tempat ibadah Tuhan, kami di GPA Haleluya, Kau mau tolong Tuhan, Kau tahu keadaannya Tuhan, Kau mau berkati Tuhan, biar kami boleh mendapat tempat ibadah yang baik Tuhan, yang terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami kembali datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara seiman kami yang sakit. Tuhan, buat Ibu Tesunmoy, Tuhan tolong, biar Tuhan Engkau mau sama Tuhan segala sakit penyakit yang diderita Ibu Tesunmoy. Tuhan Yesus, kalau ia merasa lemas, kalau ia merasa Tuhan tidak berdaya, Engkau mau jamah Tuhan, biar Engkau beri kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan, Engkau mau sembuhkan segala sakit penyakit yang ia alami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, agar Tuhan di besok hari kami boleh melihat Tuhan, Ibu Tosunmai berdoa bersama dengan beribadah bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Ibu Sulamit juga Tuhan. Kalau ia kolesterolnya agak tinggi, Engkau mau tolong Tuhan. Engkau mau jamah, Engkau mau normalkan kembali. Biarlah Tuhan apa yang analisa dokter katakan, biarlah Tuhan Engkau mau jamah. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, segala sakit, penyakit, kanker, apapun analisa dokter Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mau jamah Tuhan segala proses penyembuhannya melalui pengobatannya Tuhan. Engkau mau pakai dokter yang menanganinya dalam nama Yesus. Kuatkan terus Tuhan, agar ia tetap percaya kepada Engkau. Terpujilah karena nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak-Mu mungkin yang sakit, Tuhan, yang tidak kami ketahui, namun Tuhan kami percaya Engkau lawat anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Silvi yang berulang tahun. Ya Tuhan, Engkau mau tambahkan juga Tuhan usianya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan tambahkan kesetiaannya, tambahkan imannya Tuhan. Tambahkan berkatnya dan tambahkan kesabarannya Tuhan dalam mendidik anak-anaknya Bapa. Terpujilah karena nama Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Nanti saya minta Ibu Fenty berdoa untuk hamba-hambanya. Kita bersatu hati dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, kaum wanita Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan pada kami semua ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani akan Engkau di perdesaan, di perkotaan Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan menjalankan Tuhan perintah dari Engkau ya Bapa. Tuhan, ajar kami setia Tuhan kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah Tuhan, bersekutu dengan jemaat seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah onsite Tuhan pada hari Minggu, kebaktian Tuhan, anak kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Walaupun Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan, biarpun Tuhan apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menjaga kami, merawat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang bersandar kepada Engkau Tuhan. Segala penyakit Tuhan yang apapun yang terjadi Tuhan di dunia ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau akan meliputi kami Tuhan, Engkau akan menaungi kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami semua Tuhan. Biar ya Tuhan pada hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani akan Engkau Tuhan, di perdesaan, di perkotaan maupun dimanapun Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Biarpun Tuhan api-Mu menyala-nyala Tuhan untuk menyebarkan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini Tuhan. Tidak panjang lebar Tuhan kami meminta-Mu Tuhan. Tapi kasih karunia-Mu Tuhan meliputi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Segala puji hormat kami hanya kami serahkan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore ini di mana kami boleh kembali ibadah dalam ibadah wanita. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kembali bagi kami, buat kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami bawa dalam doa untuk
bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan di dalam segala permasalahan yang ada saat ini Tuhan. Di mana telah ada lagi Tuhan virus-virus Tuhan yang mengganggu kami, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah terlebih besar dari semua itu. Tuhan sanggup menolong kami semua bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami. Supaya melalui kejadian ini Tuhan kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan. Buat kami setia Tuhan untuk terus iring Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Di dalam negara kami di Indonesia ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, tubuh yang sehat. Tuhan juga berkati buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Di dalam pemimpin negara ini Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan, Tuhan berikan hikmat. Di dalam mengatur, di dalam mengatasi segalanya Tuhan. Biar Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Juga untuk aparat pemerintah dan semua jajarannya. Dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan pakai semuanya Tuhan. Boleh menjadi alat Tuhan untuk negara kami di Indonesia ini. Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sebab kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup melindungi kami. Tuhan yang sanggup memimpin kami. Tuhan yang sanggup menolong kami semua Tuhan. Di setiap permasalahan yang ada. Tuhan kami mohon Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Mari Tuhan jamah setiap kami para wanita. Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan kuatkan kami semua Tuhan. Supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang menjadi juru selamat dan penolong kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Buat ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ibadah pada sore hari ini boleh menyenangkan hatimu. Tuhan, dengarlah permohonan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjawab segala doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan para wanitamu yang hari ini hadir. Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati Tuhan usaha mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga studi mereka. Apapun yang mereka buat boleh berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menagahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir hari ini. Bersyukur ya, kita mau membawakan persembahan syukur kita bisa melalui GoPay atau OVO ke nomor saya yang tertera di sini 0812 9885 6835 atas nama Feni Indrasari. Terima kasih atas semuanya hari ini. Saya minta untuk foto. Oh iya, nanti di bulan depan saya akan ada sesi foto makanan bareng, menu bareng. Jadi ibu-ibu kita misalnya temanya tempe, kita foto dia tempe orek kek, terus atau bikin tempe kari, kita foto, atau lagi makan masakan tempe goreng tepung atau apa, kita mau foto bareng. Oke, menu kita yang kita makan pada hari itu. Tapi di bulan depan, karena saya rasa di bulan ini kita masih repot ya ibu-ibu. Saya tahu bentar lagi Imlek, kita lagi heboh, lagi sibuk ya. Setuju ibu-ibu?
Setuju, Yuk, tapi mau tanya itu harus masak Setuju. sendiri atau Enggak. Enggak usah masak. Kita beli pun, kita foto. Nih, makan tempe goreng gitu. tepung. Pokoknya Ah. judulnya, misalnya kita tempe semua. Misalnya kita telur semua. Telur mau diapain? Di balado, di kari, di Ya kecap. pokoknya enggak harus masak ya. Enggak. Saya Kayak kalau keberatan kalau masak. enggak menu. Jadi kayak kita tuh kayak kompak aja gitu loh. Jadi kita kayak kompak ini, emak-emak nih hari ini yuk kita makan telur gitu. Jadi kehebohan, cuman have fun aja sih buat kita, have fun aja. Jadi kita nggak mikirin masakan, nggak mikirin anak, nggak mikirin suami dulu. Kita juga perlu refreshing. Ya Ibu Reni, jangan enggak ya Bu Reni. ya oke Bu Reni ya. Aduh Bu Reni nggak nongol nih. Ya. Kita nanti ya di bulan depan nanti saya kasih tahu temanya. Nanti saya kasih taunya jauh-jauh hari, nggak dadakan. Misalnya tempe gitu. Kayak kita kayak arisan aja gitu. Mom cetar dress card-nya apa gitu. Nah, kayak gitu kita ayo hari ini kita temanya apa? Tempe atau telur gitu. Tapi seru juga loh. Misalnya kita nih minggu ini dress code-nya biru, pakai biru semua. Jadi Jangan, itu membebankan. Nanti di next lagi. Jangan Nanti dulu, kita jangan. arrange lagi. Kalau untuk dress code jangan, soalnya aku Jangan. kadang suka kalau hari Sabtu Kerja suka ya. di kantor. Iya, bener. Iya, Minta suka. maaf banget. Is okay, itu mah nanti kita arrange lagi aja. Kalau Boleh. makanan kan gampang ya, simple ya. Pokoknya kita buat happy aja, buat seneng juga. Jadi nggak cuman itu aja ya. Yuk, Ibu apa? Host. Eyunika, yuk kita foto dong, Eyunika. Kamu bisa nggak foto? Ayo on cam semua ya ibunya. Ayo dicantikin semua. Ayo ibu kecil, Ecil juga boleh. Ayo Ecil. Ayo kita foto. Host. 1, 2, 3. Oke. Ulang ya. 1, 2, 3 karena si ibu hostnya ini lagi di luar. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. One more ya. Ibu Eyunika. Ibu. Eyunika sekali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3 gaya bebas. Tahan. Oke, sudah ya. Yuk, boleh kita live semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. God bless you all. Happy weekend. Live ya semua ya. Hati.